Thiyabaka fatahhir. Baik, kita ulangi. 1. Ya ayyuhal. 2. 3. Wa rabbaka. Ulangi 3. 4. Saya masih mendengar wasi, tak. Lidahnya agak sedikit digigit, tak ya, tapi gigit agak sedikit keluar. Wasiyabaka, coba. Baik, 4. Ya, 4. Baik, 1. 2. 3. 3. Sekian ayam belum fokus. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Baik, silakan ditutup. Ya, Pangeran. 1. 2. 3. 4. 4. Baik, 3. 3. 4. 1. 2. Jangan dipakai guna, jangan dipakai dengung. Jangan jangan ya, karena tidak ada ifanya di sini. Idhar ya, idhar safawi. Fa'anzir ya. Coba ayat 2. 3. Ada agak terkafir gitu. 3. 4. Hafal ya? Yakin? 4 aja dulu ya. Nah, ini nanti dioleh-oleh. Ini insya Allah sangat mudah karena pendek-pendek ya. Sangat pendek. Baik, tinggalkan surat Al-Mudaththir ya. Ingat nanti setiap ketemu dengan saya, hafalan ini yang akan menjadi murojaah kita setiap ketemu ya. Jadi ada peningkatan hafalan yang tidak hanya ibu ngapalin juz nama, tidak hanya buku ya, tapi sesekali kalau ditanya sudah hafal berapa juz? 2 juz ya. Salah satu diantaranya juz 29 walaupun baru 4 ayat dengan surat Al-Mudaththir ya. Alhamdulillah sekarang sedang murojaah juz 29 kan ada sedikit ledek ya. Iya, nggak apa-apa, masuk juga ya. Yang penting hafal insyaallah. Baik, sekarang kita akan meneruskan kajian dari tafsir Quran dari surat-surat pendek yang biasa kita baca. Seingat saya, terakhir saya sudah membahas surat Al-Ikhlas ya.
surat Al-Ikhlas. Sekarang kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini tentu kita semua sudah hafal ya. Silakan sebelum kita kupas tuntas tentang makna dari surat Al-Lahab ini, maka silakan ibu semuanya membaca dari Bismillah sampai akhir. Kalau dibaca bersama-sama dari awal. Terus ulangi sekali lagi. Terus ya, sulit ya, membiasakan dengan bahasa makhraj Arab itu agak susah ya, karena fa itu sudah menjadi latennya orang Sunda, membuat ke kakesek yang ke Sunda bisa gitu ya, fa ya, coba fi jiha lagi dari mana? Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengenal kemarin karakteristik dari ciri-ciri surat itu turun di Mekah atau di Madinah, atau yang disebut dengan istilah Makkiyah dan Madaniyah. Kira-kira kalau surat Al-Lahab ini surat apa? Surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Jelas ya, dia masuk di dalam kategori surat yang pendek dan di dalamnya memang banyak berisikan tentang tauhid ya, yaitu keimanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian keimanan juga kepada Allah. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara dulu tentang asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzulnya surat Al-Lahab. Ya. Asbabun nuzul surat Al-Lahab ini ya dilatarani oleh sebuah peristiwa yang begitu sangat menyakitkan Rasulullah SAW sebelumnya ya. Al-Lahab, nama surat ini disebut sebagai surat Al-Lahab. Betul ya? Surat apa? Al-Lahab. Atau di dalam Al-Quran lain sering juga disebut
surat Al-Masad. Jadi kalau ibu mendengar ada istilah Al-Masad, ya, surat Al-Masad, ibu jangan kemudian kaget, surat apa lagi itu, ya. Nah, itu adalah nama lain dari surat Al-Lahab. Ya, kenapa disebut surat Al-Lahab dan disebut surat Al-Masad? Karena yang pertama di dalamnya ada kalimat lahab, ya, Al-Lahab. Siapa Al-Lahab itu? Allah itu siapa? Ya, nama orang, ya, Allah yaitu yang kita kenal sebagai seorang yang bernama Abu Lahab, ya, sebagai seorang nama yang sangat tenar di zaman Nabi. Boleh dibilang dia adalah salah seorang musuh, ya, musuh terberatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, musuh terberatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nama dia itu bukan Lahab, ya. Lahab itu adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang yang mempunyai namanya siapa ya? Abu Lahab itu? Hah? Namanya siapa? Ada yang tahu? Abdul Uzza, ya, bin Abdul Muttalib. Nah, ada namanya Abdul Muttalib, ya. Jadi nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti dia termasuk dari keluarga besar Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib itu? Siapa? Kakeknya, ya. Kakeknya Nabi Muhammad. Kalau Abdul Muttalib itu adalah kakeknya, ya, berarti Abdul Uzza ini sebetulnya adalah dia pamannya Nabi juga. Coba bayangkan, Bu, ya. Jadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib itu adalah pamannya Nabi, salah satu di antara paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu Abdul Uzza ini, ya, orang yang juga sama seperti Abu Thalib, ya, dan paman-paman yang lainnya, begitu sangat sayang, begitu sangat dekatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia begitu, termasuk yang sangat dekat. Hanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan wahyu, kemudian menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yang tugas Nabi dan Rasul itu menyebarkan dakwah agama Islam untuk menyembah Allah. Nah, mulai, ya, Abdul Uzza ini menjadi sedikit terusik, terganggu, karena Abdul Uzza ini mempunyai kebiasaan sebagai seorang penyembah berhala, ya. Sebagai seorang penyembah berhala, patung-patung dia semua. Kemudian kebiasaan jahiliyah dia lakukan. Dia bermain judi, ya. Dan dia kemudian memperlakukan budak-budak dengan tidak secara manusiawi. Dia termasuk tokoh, orang hebat, orang besar. Ini karakter, hati-hati, belajar dari sini. Kadang-kadang orang itu akan muncul egonya, ya. Dan terkadang lebih dia mengedepankan ego daripada mengedepankan kebenaran.
malu kalau kemudian mengikuti anak muda, malu kalau kemudian mengikuti kebenaran itu malu. Masa saya harus mengikuti orang baru misalnya? Masa saya harus mengikuti anak muda? Masa saya harus mengikuti orang miskin? Nah, hati-hati. Ego-ego inilah yang kemudian menyebabkan ya, Abdul Uzza yang tadinya begitu sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW karena memang dia berada dalam nasabnya, dalam keluarganya, tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tidak mau mengikuti wahyu dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, dia marah. Ya, marah, tersinggung. Ya, sehingga tidak lagi mengedepankan tentang logika yang bersihnya, tidak lagi dia mengedepankan hatinya yang bersih, tidak lagi dia berbicara tentang baik dan benar. Kenapa? Karena dia malu kalau kemudian ada orang yang lebih tinggi darinya. Kenapa? Karena Nabi sudah mulai punya nama. Karena Nabi sudah mulai punya pengikut jamaahnya, dan Nabi sudah mulai tenar di situ. Ya, Nabi sudah mulai tenar di situ. Oleh karenanya, hati-hati sikap ego ini jangan sampai kemudian muncul. Dan mengalahkan kebenaran sekalipun. Kalau kemudian sikap dan sifat ego ini muncul, ya, melebihi dari segalanya, hati-hati. Allah turunkan Allah. Apa Allah itu artinya? Ya, kecelakaan. Maka Abdul Uzza ini kemudian diperingatkan oleh Allah, akan diberikan azab oleh Allah, ya, dengan Allah memberikan nama kepada seorang Abdul Uzza dengan seorang Allah. Ya. Sehingga ceritanya itu asbabun nuzul dari ayat ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Jadi dalam bahasa Sunda namanya tiba-tiba angin ke hujan. Nabi itu mengumpulkan masyarakat. Nabi mengumpulkan masyarakat. Nabi naik ke gunung. Dan dia menyampaikan kepada masyarakat Quraisy, orang-orang Arab pada waktu itu. Nabi berteriak setelah orang-orang Quraisy itu mengumpulkan di tengah padang yang begitu sangat luas dan panas. Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu dengan kalimat Aro'aita lau akhbartukum li anil aduwi yusahibukum aw yumsikum amma kuntum tusaddiquni. Sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masyarakat kaum kafir Quraisy itu dikumpulkan oleh Nabi, Nabi hanya bertanya kepada masyarakat itu, jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di belakang kalian ada musuh yang siap akan membantai kalian, kata Nabi, apakah kalian akan percaya kepada aku? Ini pertanyaan Nabi kepada masyarakat orang-orang kafir Quraisy. Luar biasanya orang-orang kafir Quraisy ini menjawab dengan begitu sangat serentaknya, percaya.
Kenapa ada kalimat yang begitu sangat kompak disampaikan oleh orang-orang kafir, padahal waktu itu belum beriman semuanya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan itu sebagai bentuk ujian, menguji tes ya kepada masyarakat, apakah kalau aku sebutkan di belakang kalian ini ada musuh yang siap menyerang kalian, kalian akan percaya kepadaku? Jawaban masyarakat itu jawabnya apa? Percaya. Kenapa? Kok bisa langsung menjawab percaya, Bu? Karena di situ bukti bahwa ternyata Nabi itu mempunyai sifat al-amin. Sifat apa? Al-amin. Apa al-amin itu? Dapat dipercaya. Seumur-umurnya Nabi dikenal oleh masyarakat, sekalipun Nabi belum jadi Rasul, ya, beliau itu tidak pernah bohong. Sehingga bicara apapun, orang-orang akan percaya. Ya. Ketika Nabi mengumpulkan, Nabi kemudian mengatakan kepada masyarakat, yang itu bahasanya mungkin bahasa kita asumsi, ya, untuk mengetes. Jika kalian, aku kabarkan akan ada musuh di belakang kalian dan kalian akan diserang oleh musuh-musuh kalian, apakah kalian percaya? Orang menjawab percaya. Tidak ada yang menyangkal itu. Tidak ada yang menyangkal itu. Menunjukkan bahwa Nabi itu memang orang yang begitu sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Ya, begitu sangat dipercaya. Nah, ketika kemudian orang-orang kafir Quraisy itu menjawab percaya dan berkumpul mungkin sangat banyak. Nih, Abdul Uzza juga datang. Anda, ya, datang. Mendengar perkataan itu, Abdul Uzza inilah yang kemudian menjadi orang pertama yang melawan, menentang. Dengan kalimat, kalau bahasa orang Subangnya mungkin, ngapain kita ngumpul di sini hanya sekedar untuk ditanya begitu dan menjawab begitu. Sampai-sampai kemudian Abu Lahab saking bencinya dengan kumpulnya masyarakat di situ dan mempercayai Nabi, sampai-sampai kemudian Abu Lahab atau Abu Uzza mengatakan kepada Nabi Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Di situ kebencian pertama seorang Abu Uzza, pamannya Nabi Muhammad, kepada ponakannya sendiri. Kenapa kira-kira Abu Uzza begitu sangat benci dengan ngumpulnya masyarakat dalam peristiwa itu? Kira-kira kenapa? Apa yang membuat Abdul Uzza ini begitu kecewa? Menurut itu kira-kira apa? Di situ Abdul Uzza melihat ternyata Nabi Muhammad itu sudah mulai berpengaruh, sudah mempunyai pengaruh yang besar. Sementara Abu Lahab kemudian dianggap, dan Abu Lahab hebohnya muncul, gua mulai bersaing ini, nggak boleh. Ada orang yang melebihi saya, sehingga kemudian namanya muncul dan kemudian mengatakan kepada Abdul Uzza, kepada Nabi Muhammad SAW ini, celakalah wahai engkau Muhammad. Dan itu bahasa itu diucapkan di kerumunan orang banyak dengan tujuan apa? Untuk mempermalukan kembali Nabi, untuk merendahkan lagi Nabi di hadapan orang-orang. Tapi ternyata lain cerita dari desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kemudian itu turun surat Al-Hamd. Ya, dari situlah kemudian turun surat Al-Hamd ini langsung kemudian
Allah menurunkan kepada Nabi, tabbat yada abi lahabin. Ya, tabbat yada abi lahabin. Apa artinya? Apa artinya? Nah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Langsung ketika kemudian Abu Lahab atau Abu Uzza ini mengatakan celakalah wahai Muhammad, Allah langsung menurunkan wahyunya kepada Nabi dan mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Insyaallah Allah langsung menyebut nama, ya, menyebut nama di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang akan kekal siksanya di neraka. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalam hal pahala surga, ya, dan neraka tidak ada nepotisme, nggak ada istilah orang dalam, nggak ada istilah orang dalam, ya. Padahal Nabi itu ponakannya Abdul Uzza atau yang kemudian Allah sebut sebagai Abu Lahab ini disebutkan oleh Allah orang yang kemudian mendapatkan siksaan, kecelakaan, azab, ya, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah, binasalah kedua tangan siapa? Terjemahannya itu gimana? Tabbat yada itu apa? Tangannya yadun, ya, yadun. Ya. Binasalah kedua tangan Abi Lahab. Ya. Engkau wahai Abi Lahab, wahab dengan kecelakaan yang begitu sangat. Kenapa? Allah mengatakan kalimat yadun, yaitu tangan. Tidak menyebutkan binasalah engkau seluruh badannya, misalnya kan, atau mukanya yang jelek dikutuk, gitu ya. Allah menyebutkan tangannya. Kenapa kira-kira? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya tadi ceritakan, bahwa Abdul Uzza atau Abu Lahab ini adalah orang kaya, tokoh. Bahkan dengan ketokohannya dia punya posisi yang sangat terkeren, ya, dalam kabilahnya itu, dalam kelompoknya itu. Kalau hari ini mungkin disebut dia punya jabatan yang tinggi, tetapi dengan jabatannya, dengan ketokohannya, ya, dia bertangan besi, ya, dia bertangan apa, bertangan besi itu kuat, bertangan besi itu kuat, tapi seenaknya saja, kabatur tunggal tunggul, ya, bertangan besi, merasa dirinya paling kuat, gampang menyalahkan orang, gampang menghakimi orang, gampang menghukum orang, ya, karena dia merasa dirinya paling kuat. Bahkan dalam satu cerita ibu, saking bengisnya Abu Lahab, ya, dia tidak pernah memperhatikan anak-anak yatim, dia juga tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin.
sebuah pesta. Abu Lahab menyembelih unta, ya, menyembelih unta. Kemudian datanglah seorang anak miskin, ya, datang seorang anak miskin minta kepada Abu Lahab daging unta. Minta sedikit saja. Apa yang terjadi? Seorang miskin yang datang kepada Abu Lahab dengan harapan bisa diberi daging untuk makan walaupun secuil, ternyata luar biasa. Abu Lahab mendorongnya si anak miskin ini sampai tersungkur jatuh. Dan inilah kemudian masuk dalam sebuah cerita, dalam sebuah asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Ya, jadi Abu Lahab itu ceritanya banyak. Karena kedengkiannya kepada Nabi turunlah ini, karena pelitnya Nabi turunlah surat Al-Ma'un. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, wa la yahuddu ala ta'amil miskin ini adalah salah satu kisahnya, ya, terhubungkan kepada sikapnya si Abu Lahab yang korek ini mendorong seorang miskin yang meminta daging unta tadi sampai kemudian disuruh ke negeri dekat dikusuk dari masihan saking iya masihan itu kata-kata yang keluar sehingga pantas kalau kemudian Allah mengatakan tambah ya ada celanalah mau wahai Abraham. Kenapa? Karena karakter sifatnya itu sudah terlalu, udah dia begitu sangat memusuhi dan membenci ponakannya sendiri, membenci Nabi Muhammad SAW. Ditambah-tambah dia hati-hati korek. Hati-hati kalau kita tidak mau ngasih seseorang, cukuplah dengan tidak memberi. Ya, tong gubikeun keur masihan ngata-ngatain. Oke, naon ngata-ngatain itu? Terus ngomong, ya, datang yang minta masihan untuk kami komelan kemana-mana lalu ayam nggak lupa gitu kan. Hari itu masihan ayah besok itu jadi mau ayah mulai naon mulai merek mulai hati-hati ya. Bahkan kalau ngasih juga jangan sampai diiringi dengan kalimat-kalimat yang buruk itu nggak boleh. Abu Lahab itu orang yang begitu sangat bengis, korek, ya, dan tidak bersahabat dengan orang-orang yang di sekitarnya, kecuali dia hanya bersahabat dengan orang-orang selevelnya. Ya, ini juga memberikan pembelajaran kepada kita kalau bergaul jangan suka pulang pilih abdimah yang sarang salekol direksi salekol nunggu mobil nunggu motor manual ya salekol di komplek kakak rumah selevel hati-hati ya. Level-level itu nggak boleh milih-milih karena bola mungkin milih-milih dia
itu istimewa alim, dia hanya ingin bergaul dengan orang-orang kaya saja. Hati-hati kalau kemudian ada karakter-karakter ulah pilih teman pergaulan, ya. Beri kemudian pertemanannya, pergaulannya hanya untuk meningkatkan staraf sosialnya saja. Ya. Jadi yang kedua ambulah ayat. Jadi kenapa Allah mengatakan tangannya ambulah? Karena tangannya ini punya bermasalah itu ambulah. Dan kebanyakan dari manusia itu memang kalau sudah diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan kekuasaan, semena-mena itu kemudian menjadi binasa. Kan tangan ini simbol apa bu? Tangan itu simbol kekuatan. Sehingga kemudian ada hadis-hadis Sallallahu Alaihi Wasallam menrohah itu kawan kalau itu yani, ya ada hadis-hadis seperti itu kata Nabi jika kalian melihat kemungkaran kalau itu yani maka ubahlah, cegahlah dengan tangan. Dengan tangan, maksud tangan apa? Dengan kekuasaan, dengan keberanian, dengan jabatan. Misalnya, ya, kalau bayu ini menunjukkan kalau di sini katanya Bu RT. Kalau bayu ini orang yang mempunyai ilmu, kekuatan. Makanya kata Nabi, jika kalian melihat kemungkaran, kalau bayu ubah dengan tangan, maksudnya bukan ubah dengan tangan siapa aja. Yang dimaksud ubah dengan tangan itu adalah ubah buat kamu yang mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kekuasaan. Kekuasaan. Kalau di lingkungan rumah kita yang paling punya power untuk merubah siapa? Suami yang punya kekuatan tangan yang hebat. Kalau di lingkungan ada RT, ada RW, itu dia yang disebut hubungan dengan dia diri. Ya, jabatan. Nah, alhamdulillah jabatan dipakai dengan tidak baik, dengan tidak aman. Hati-hati orang yang punya jabatan itu kalau macam-macam bisa-bisa tambah siapa bila ambil kecelakaan namanya jabatannya. Jabatan apa saja yang kemudian kita pegang di rumah kita kan punya jabatan di rumah ya. Ibu punya jabatan di rumah. Ada ibu rumah tangga sebagai penanggung jawab jabatan itu untuk siapa? Anak-anak. Ya. Jabatan ibu itu luar biasa. Sampai-sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ummi madrasatul ula. Jabatan ibu itu dalam rumah tangga sebagai guru sekolah terbaiknya bagi anak-anak. Itu jabatan tertinggi, penghargaan tertinggi. Maka kalau kemudian jabatan yang gurunya itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang lebih banyak dan lebih manfaat lagi, kalau dia diberikan jabatan-jabatan lain di rumahnya, jadi ketua DKM, ayo, kan? Jadi ibu majelis taklim, nah ini jabatan ini. Ini ada dua jabatan, ada ibu DKM dua nih, ya, ada ibu majelis taklim, kasih dan ibu majelis taklim, rekomendasi. Ini hati ini jabatan. Namun tidak amanah, hati-hati. Ya, ini memberikan pembelajaran kepada kita. Tabasyara, ambulan itu dibinasakan oleh Allah karena sifat dan sikapnya yang menentang Allah dan Rasul. Dengan tangannya dia semena-mena, dengan jabatannya dia semena-mena. Ya. Yang itu tangan, ya, jangan kemudian kawan saya dia dan mereka yang saya dia ketua dan saya dia bupati nabi. Saya ini memimpin bahasa itu yang kemudian hati yang akan kemudian mencelakakan diri sendiri. Ya, nah,
Nih. Jadi tambah saja Abi Lahadeu. Ya. Jadi menceritakan tentang kecelakaan tangannya Abu Lahab. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena kedengkiannya terhadap Nabi Muhammad, amanahnya, ya, yang tidak diperlukan dengan baik. Ya. Terus, yang kedua, ya, tapi sebelum yang kedua, saya mau langsung loncat nih, yang kelima, supaya ceritanya nyambung. Ya, di situ ada kalimat apa, Bu? Terakhirnya jihad. Tadi disebut surat ini sebutannya atau namanya adalah surat Al-Masad. Nama lain dari surat Al-Lahab adalah Al-Masad. Ya. Al-Lahab ayat pertama, Al-Masad ayat terakhir. Jadi ayat ini atau surat ini diberikan nama sesuai dengan nama yang tertera dalam ayatnya di awal dan di akhir. Kalau yang terakhir Al-Masad itu berbicara tentang Al-Masad. Siapa Al-Masad itu? Al-Masad itu, Bu, karakter, sifat istrinya Abu Lahab. Nah, ya. Jadi Al-Lahab itu adalah Abu Lahabnya, ya, bapaknya atau suaminya. Al-Masad adalah istrinya. Jadi surat ini berbicara tentang pasangan suami istri yang ideal, yang ideal dapat hubungan. Ya, dia kalau istilah Sunda, ayat istilah pariu mangi manji, pariu mangi liwat, pariu mangi tekem. Terus ya, Bu, nama sabu sarua wae bakal jadi saruana. Kalau itu dari 11. Jadi ternyata, Bu, dalam istilah fikih, seorang pasangan suami dan istri itu walaupun awalnya beda, ya, beda, karena kita belum mengenal, kan, tapi lalu terus hiji, ya, jadi ngajodoh itu istilah fikih nama bakal sakufu. Sakufu itu bakal sejalan, bakal saluhan tadi, bakal sami lanjut istilah sunama, bakal tadi pariu manita nyata pariu langsung pariu parade masak samanya bulasnya parade mulai ngomong kanji, wali yang punya pariu ya. Panci bakal manggil tutup panci, mau manggil tutup ember, ya. Tamun panci manggil tutup ember berarti itu satu, bukan pasangannya. Kalau bukan pasangannya hancur. Dan ini termasuk yang ideal karena ternyata satu baru baik, tapi dalam hal yang tidak baik. Al-Masad itu mensifati istrinya Abu Lahab. Ya.
begitu benci akan Nabi, menjadi musuhnya, menjadi penghalang dakwahnya, luar biasa kantangannya Abu Lahab bencinya kepada Nabi, melawan dan sebagainya. Istrinya berposisi sebagai apa bu kira-kira? Supporter. Istrinya sebagai supporter betul. Apa perannya supporter biasanya? Diboreng-boreng. Ya, istrinya Abu Lahab ini tukang kompor. Kemana-mana bawa kompor. Ya, ngata-ngatain Nabi sesuatu yang jelek-jelek. Fitnahnya luar biasa. Supaya orang-orang tidak lagi percaya kepada omongan Nabi, supaya orang-orang membenci kepada Nabi. Dan lebih parahnya dalam kaitan ayat ini, ya, posisi yang biasa dilakukan oleh seorang Al-Hasan, yaitu istrinya Abu Lahab, itu istiqomah di sana. Saya kutip istiqomahnya, karena istiqomahnya adalah sesuatu yang baik. Ia bukan istiqomah nanti dalam keburukan. Apa? Dia selalu menamurkan apa? Beli dia. Apa beli itu? Ya beli ya. Beli ke jalan tempat di mana Nabi ke masjid. Tadi istiqomah. Terang Nabi jalan ke masjidnya ke jalan eta. Dituturkan kira-kira Nabi jalan ke masjid jalan mana diikuti sama dia. Aburkeun beli. Aburkeun paku. Sangka lupa dengan harapan Nabi bisa saking apapun, saking bencinya. Jadi kebenciannya dia tampakkan bukan hanya dari tukang kompor, ya, tapi dia menabur kebencian, menabur nuki mata pikiran kalian bisa Allah. Sehingga wajar kalau kemudian Allah pun tidak membiarkannya. Wajar kalau kemudian Allah menegurnya, ya. Dan pada titik yang begitu puncaknya Allah melindungi Nabi ketika Nabi Muhammad SAW di hadapan umum dicap oleh seorang Abu Lahab, "Tabbalaka ya Muhammad." Itu bahasa yang kasar sekali. Abu Lahab ngomong kepada Nabi, "Tabbalaka ya Muhammad." Ucap kurang menurutnya Allah akan tetap diumumkan gitu ya kepada seorang Nabi kekasih Allah, maka Allah yang menjadi kekasihnya Nabi. Dan pada waktu itu juga kemudian wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad, dan Nabi langsung mengatakan di hadapan masyarakat yang begitu banyak, langsung kepada Abu Lahabnya, tanpa siada ini bukan omongan Nabi, tapi ini adalah wahyu langsung dari Allah menegur siapa? Abu Lahab. Ini saya dulu karena waktunya sudah jam 5, satu ayat sudah cukup untuk mengetahui ya bagaimana ayat ini turun, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari satu ayat ini. Mari kita renungkan. Paling tidak kesimpulannya dalam satu ayat ini adalah janganlah kemudian kita menjadi seorang yang sama, sombong, ego, karena merasa paling kuat, paling hebat, paling kokoh, paling terkenal, sehingga takut untuk disaingi. Takut ada yang menyaingi, ini ada. Kalau sudah ada perasaan takut ada yang menyaingi,
Sudah, Allah nanti, ya, jadi silakan. Oleh karenanya urusan dunia, ya, makanya kenapa tiada itu adalah simbol dari kehidupan dunia. Sudah, itu karena apa? Dan kita memang tidak punya apa-apa dunia itu. Daripada engkau dibenci Allah, dibinasakan Allah, lebih baik kita berlapang dada saja menjadi orang yang bisa berbohong jika ada orang yang memberi masukan yang tidak terima, ya. Jika ada orang yang memberikan nasihat kita terima, jika itu kemudian menjadi, ya. Jika kemudian melihat orang lebih hebat, lebih tinggi, lebih kaya, lebih pintar, ucapkan alhamdulillah, ya. Ucapkan alhamdulillah, karena itu sebagian dari keinginan ketika kemudian kita selalu membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillah, semuanya kembali kepada Allah, ya. Jadi kita ini memang punya apa kalau kemudian ada orang yang melebihi kita, ucapkan alhamdulillah, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kita menjadi orang yang lemah, rendah hati, ya, menjadi orang yang rendah hati. Di depan manusia harus sama, ya. Intinya jangan menjadi orang yang arogan, ya. Jangan menjadi orang yang sok hebat, jangan menjadi orang yang sok mempunyai jabatan karena kekuatan, karena mempunyai harta yang banyak dan lain sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya. Ingat kisah Abdullah yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi pembelajaran bagi siapapun agar tidak terjerumus kepada sifat yang sama. Ya. Dan ini pasangan Pasul kaum jadi jauhnya persatuan gitu, ya. Ya, karena orang baru kayak suami sedang gila, sedang lupa, istri harus menjadi lupa juga. Istri harus menjadi penyeimbangnya, ya, menjadi penyeimbangnya, penyejuknya, ya. Nah, ini yang kemudian dijatuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kemudian semua orang tidak percaya, Khadijah adalah orang yang mempercayai Nabi. Dan bayangkan, jadi terkembangkan umat dalam hal kebaikan. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang kemudian kita bisa ambil dalam satu ayat ini. Kasih tanda karena nanti kita akan meneruskan ayat kedua 3 sampai 5. Demikian barangkali ada yang bertanya. Tutup. Cukup, ya? Oh. Waduh. Mengenai kurban Ustaz, kan kurban haji kebanyakan yang tidak lebih afdal kambing, ya. Kalau kambing pahalanya bisa untuk seluruh keluarga. Nah, ini gimana dengan yang sapi dan Ustaz? Sama kan pahalanya dengan pahala ini. Kalau kurban mau sapi mau kambing boleh aja. Cuma mengenai pahala kebanyakan hadis ya. Kambing itu Nabi saya coba kambing yang bawa pahala seluruh keluarga. Nah, ini mengenai sapi Ustaz, apakah harus dilihatkan bisa dilihatkan seluruh keluarga atau di saja? Masya Allah, pesan saya. Besok kurbannya apa itu? Mau sapi mau? Sapi ada domba di sini. Oh gitu. Enggak khawatir ibu mengajar diri nanti apa tentang begini ibu. Kecewa kalau kurbannya kambing. Karena saya akan menjawab sapi pahalanya lebih gede juga. Jadi begini, masalah pahala itu kita tidak pernah ada yang mengetahui. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala itu. Besar atau kecil, ya, diterima atau tidaknya tentang pahala itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Bahkan Nabi itu tidak bisa mengatakan bahwa kamu diterima pahalanya dan lain sebagainya. Itu haknya Allah memberikan pahala itu.
bagaimana pahala dari amalan tertentu itu. Ya. Nah, berkaitan dengan apakah yang lebih utama kambing atau sapi? Dua-duanya utama. Dua-duanya mempunyai keutamaan yang sama. Hanya saja memang ya dalam konteks hadis itu Nabi memang berkurban kambing, ya, berkurban kambing. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang menyelesaikan. Ya, karena dalam hadis lain kemudian Nabi memberikan satu jawaban tentang diperbolehkannya, ya, tentang diperbolehkannya berkurban dengan cara bersyarikat. Bersyarikat itu berpatungan. Kenapa Nabi membolehkan cara itu? Karena ternyata kemampuan orang dalam ekonominya dalam membeli binatang kurban itu berbeda-beda. Ya, antara harga kambing dengan harga onta atau sapi begitu sangat jauh sekali. Sehingga Nabi kemudian memperbolehkan bagi kalian yang ingin berkurban unta, ya, yang ingin berkurban sapi dipersilakan. Nabi memang tidak berkurban unta pada waktu itu, ya. Nabi tidak berkurban unta, tapi Nabi berkurban. Ya, tapi apakah di zaman Nabi yang berkurban unta disalahkan atau tidak diberikan penolak? Diberikan. Maka kalau kemudian kita melihat pelipat dan jumlah yang lebih besar yang mana, itu luar biasa. Harga yang lebih besar unta kota sapi. Ya. Jadi apakah mana yang utama antara kurban sapi atau kurban sapi? Dua-duanya untuk sama. Apakah ada pahala yang besar? Dua-duanya dapat pahala yang besar. Iya, selama dia mempunyai niat yang ikhlas. Ya, niat ikhlasnya ya, begitu. Allah. Jadi kurbannya ada. Oh iya, tapi kan belum. Alhamdulillah sudah mau membuat, silakan ibu yang dulu. Kan yang di luar juga nanti ada. Dia kan yang satu RT tapi luar biasa nanti bisa memberikan manfaat banyak kepada orang luar kan terus semakin bertambah. Ya. Makanya nanti kalau kurang nanti distribusinya nanti sudah bagi-bagi ke belakang, bagi-bagi keluar. Cukup ya. Saya lihat Ibu DKM kayaknya beli bakso daripada tiis gitu kan? Ya, daripada tiis mendingan kita selesaikan saja ngajinya. Dan itu jangan lupa ada kaleng. Kalau lupa yang tidak belum membawa kaleng, silakan kalengnya di bawah. Yang kalengnya di rumah silakan bawa juga ke sini. Nanti malam saya masih akan mengisi kajian untuk bapak-bapaknya, ya. Nah, nanti malam saya akan mengisi kajian tentang tema kurban. Temanya tentang kurban. Jadi silakan bapak-bapaknya untuk bisa hadir, ya. Karena rata-rata di antara jamaah di sini semuanya adalah mudhofi, orang yang berkurban dan juga termasuk panitia juga, ya. Jadi supaya paham, silakan hadir. Dan ini juga saya mengundang nih pada ibu-ibu juga boleh, ya. Hari Sabtu, ibu, hari Sabtu saya ada orang kurban. Ini juga boleh buat ibu-ibu, ya. Di masjid saya Simarahayu, ya. Di masjid saya Simarahayu mulai jam 1, Jadi silakan ibu jika ingin mengetahui tentang sekelumit kurban, ya, mulai dari buku dan lain sebagainya seperti yang salah satu di antaranya tadi ditanyakan oleh Ibu Jaya, silakan datang, ya, silakan datang di Masjid Al-Islam, ya, mulai jam 1 sampai ya mungkin sampai jam 4 atau jam 5 atau boleh ya sampai asal juga, ya, silakan. Dan juga untuk laki-laki
supaya paham, supaya tahu apalagi bapak-bapak kita kan kalau setiap tahun suka menjadi panitia ya, suka menjadi panitia kurban. Jadi jangan sampai panitia kurban yang itu nilainya ibadah karena tidak tahu ilmunya jadi salah-salah. Ya, salah-salah. Demikian. Kenapa? Ya, besok lusa di sidang Islam Suarahayu. Ya, namanya masjid yang fenomenal kan. Ya. Baik, demikian terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ibu Masyuri sudah hadir di majelis taklim ini. Ini nanti harus dibalas nih di majelis taklim di depan ini harus ke belakang ya, biar silaturahminya nyambung ya, biar taklim saling kenal ya. Bu Mandi yang rajin ya. Ibu-ibu yang lainnya belum nih. Nanti silakan ditunggu di depan. Di belakang ya. Baik, assalamualaikum. Iya Bu. Sudah kita ya. Yang